Hi, welcome to From Zero to Hero podcast. So, di episode pertama ini, kita akan membahas tentang cara hemat di pandemic situation saat ini. Kebetulan, pada episode ini, gue tidak sendirian, gue bersama teman gue. Salah satu teman dekat gue, pada saat gue kuliah, yaitu Prayugi Adi Pangestu. Halo. Di sini kita juga akan cerita tentang masalah penghematan lebih lanjut. Menurutmu, apa sih penghematan itu dari perspektifmu? Hemat ya, kalau menurut perspektifku ya. Kalau menurutku sih, hemat tuh sikap hati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang secara bijak dalam kehidupan. Karena kalau menurutku adalah penghematan itu sebuah kegiatan yang penting bagi kita supaya kita bisa mengendalikan dalam diri kita supaya lebih bisa menjadi orang yang lebih tahu di mana letak uang yang diperlukan sama uang yang keluar ketika diperlukan sama keluar yang tidak diperlukan. Nah, kenapa kita harus ngelakuin hal itu? Sebenarnya simpelnya seperti ini. Kita tahu bahwa uang itu bukan segalanya di dunia ini, tapi apapun yang kita perlukan di dunia ini itu butuh uang. Nah, kenapa aku bilang bahwa ini cukup penting dan kita harus melakukan hal itu? Karena di kemudian hari kita nggak tahu apapun yang bakal terjadi. Kita nggak tahu apa yang kita bakal alami kemudian hari. Jadi menurutku adalah penghematan itu adalah salah satu cara di mana kita untuk survive dan menyimpan uang supaya di kemudian hari itu tuh kita nggak kesusahan gitu. Nah ya benar, kayak gitulah, kayak ya kita harus survive lah untuk bisa di masa depan lah. Jadi kita nggak perlu ya, misalnya kita kan sekarang udah mahasiswa kan, udah wisuda kan, kita nyari kerjaan gitu. Terus kita udah dapat kerjaan. Kalau udah dapat kerjaan, ya nggak mungkin dong uang dari hasil kerjaan kita ya kita pakai aja untuk per bulannya. Terus kita nggak ada nge-save-nya atau ngehematnya gitu. Nah, cuman sebenarnya adalah kita harus bisa, menurutku adalah kita harus bisa memporsikan dari dari income yang kita dapat, dari pemasukan yang kita dapat. Kita harus tahu bahwa expense yang bakal kita keluarkan itu apakah lebih besar daripada income yang kita terima. Karena gini, penghematan prinsipnya itu sederhana banget. Itu sederhana ini. Income harus lebih besar daripada expense. Sederhana itu doang. Cuman permasalahannya adalah apakah kita bisa melakukan penghematan supaya expense yang kita keluarkan itu lebih kecil daripada income yang kita terima gitu. Ya sebenarnya bisa juga, tergantung dari kitanya aja, asal nggak terlalu karena ngikutin tren. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu ngikutin tren, tapi kan mbok ya dihemat lah pengeluarannya itu. Nah, cara yang sebenarnya yang menurutku cukup simple ya, maksudnya cukup simple ketika kita apalagi yang punya pengalaman kerja, yang menurutku secara paling simple adalah ketika ketika kita punya income udah masuk ke dalam rekening kita sendiri. Contoh, kita gambarin aja kita kerja, habis itu ada masuk income. Nah, pada hari itu juga langsung kita bisa perhitungkan pengeluaran kita sebulan berapa. Jadi, di mana ketika kita punya pengeluaran sudah tahu berapa, sisanya itu kita langsung pindahkan kemanapun lah, ke rekening baru atau ke deposito atau apapun gitu. Yang penting jangan disamakan dengan rekening di mana itu khususnya untuk pengeluaran, sehingga ketika itu dilakukan kita pun sadar bahwa yang duit yang kita pakai itu cuma di rekening yang ini, dan rekening yang berikutnya itu tidak boleh dipakai gitu. Itu cara paling simpel sih menurutku untuk
melakukan sebuah penghematan. Kalau seorang pegawai itu harus punya ada 2 rekening gitu atau gimana, Man? Sebenarnya tergantung orang. Ada beberapa cara yang bisa maksudnya ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Kalau caraku yang paling simpel adalah buat rekening satu lagi, yang dimana untuk menyimpan duit yang sisanya. Atau mungkin ada satu cara lagi yang paling tradisional yang kita pakai adalah kita masukin ke dalam amplop, dan amplop itu kita simpan di dalam satu tempat yang susah diambil lah. Ya. Jadi kita Atau taruh kayak uang yang celengan gitu ya? jangan celengan. Kalau celengan kita harus masukin kan. Kalau ini ya udah kita masukin amplop itu nanti kita masukin ke dalam bawah kasur kah, atau masukin dalam lemari kah. Nah, setiap bulan pas kita terima income atau terima gaji, ya kita harus langsung sisihkan. Jangan, kalau kata aku quote sedikit ya. Kalau kata Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, jangan menyimpan uang apa yang tersisa, tapi simpanlah uang dari awal. Yeah. Jadi jangan pernah simpan uang itu dari sisa. Menurutku, apalagi zaman sekarang ya, kita tuh di dunia ini ya, kita tuh susah membedakan antara needs yang kita butuhkan sama yang kita mau. Iya. Kan kebanyakan orang kan kayak gitulah, ada pengen sama apa ya? Pengen sama butuh gitu. Nah, konsep dasarnya adalah, apalagi kalau zaman sekarang ya, kita ngelihat sedikit barang-barang yang bagus, kita lihat sedikit baju-baju yang keren gitu, kita langsung pengen ada beli. Dan sehingga apalagi psikologi manusia yang ketika ngelihat sesuatu yang dia inginkan, dia mau, dan psikologi dia akan mengubah keinginan dia itu menjadi sebuah yang dia butuhkan. Sebenarnya itu hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Padahal cuma pengen doang kan. Apa? Sorry? Padahal cuma pengen doang kan, nggak pengen. Iya benar. Padahal cuma keinginan doang. Tapi makanya dari sekarang kita harus tahu bahwa satu yang paling penting adalah expense kita harus lebih kecil daripada income kita. Terus kedua, kita menyimpan sesuatu itu harus dari pada saat kita menerima gaji, menerima income, kita langsung tahu yang kita simpan untuk per bulan ini berapa. Jangan menyimpan sisa dari apa yang telah kau pakai. Terus yang ketiga, kita harus membedakan need sama want kita, apa kebutuhan sama apa yang kita inginkan. Karena ketika kita membeli sesuatu yang apa kita butuhkan, nanti di masa berapa tahun berikutnya, yang kita inginkan itu akan terjual untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Benar. Jadi menurutku lebih bagus kita berpikir terlebih dahulu, sebenarnya ini barang yang kita ingin keluarkan, yang kita ingin beli, apakah itu kita butuhkan atau enggak. Nah, ada beberapa metode yang bisa kalian pakai sih. Kalau dari aku sih biasanya gini, ketika aku ingin membeli sesuatu, aku itu selalu mempertanyakan diriku, apakah aku membutuhkan barang ini? Untuk apa sih barang ini di diriku? Apakah barang ini bervalue enggak untuk aku? Nah, ketika itu sudah ditanyakan berkali-kali kepada diri sendiri dan memang jawabannya iya dan iya, kalian tunggu 3 hari, setelah itu kalian baru beli. Bisa gitu ya? Harus ditunggu ya? Karena kalau misalkan nggak ditunggu, biasanya kita akan nyesal. Tapi kalau misalkan kalian nih, kita mau beli barang A nih, misalkan anggaplah iPhone 11 Pro. Nyebut merek ya? Keren kan? Berapa puluh juta gitu. Anggaplah kita beli barang gitu. Dan kita ngelihat, kayaknya aku butuh HP ini. Permisalan kondisinya adalah HP kita lagi rusak. Oke. Nah, kita mikir. Yang harus kita pikirkan adalah apakah barang itu berguna untuk kita atau enggak. Bervalue lah. Iya, bervalue nggak untuk kita gitu. Yang kedua, kita harus tanya, ini yang aku butuhkan atau aku butuh HP yang biasa aja, yang mungkin yang merek Xiaomi atau merek Samsung atau merek apapun lah.
yang biasa aja yang gunanya sama dengan iPhone gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Kita harus tanyakan hal itu. Jadi ketika kita pengen beli iPhone, misalnya merek Apple itulah, terus kita harus nunggu. Kita harus nanya diri kita selama 3 hari, kita nunggu, kita pertimbangkan. Ketika itu sudah dipertimbangkan dan masih jawabannya memang kita perlukan, ya udah beli. Dan setelah kalian beli, jangan pernah menyesal. Iya, kayak pernah kayak suatu adalah misalnya kan aku beli barang pengen gitu, terus udah beli kan, terus udah dicoba udah agak lama sekian bulan, aku mikir kan kayaknya aku nggak butuh lah, soalnya masih bisa lah pakai cara yang lain gitu. Jadi kayak menyesali lah, tapi ya nggak apa-apa sih. Biasanya tuh gini, kita harus mikir gimana caranya. Nanti kita akan bahas lebih dalam kalau misalkan ada satu kata-kata yang namanya return of investment, which is itu bahasa akuntansi sebenarnya. Cuman inti dari return of investment adalah suatu apakah itu bisa dijadikan sebuah investasi barang yang kau belikan untuk menghasilkan uang atau enggak. Which is itu nanti bakal dibahas di episode-episode berikutnya. Dan inti dari ini adalah ya kita harus tahu apakah barang itu bervalue atau enggak, supaya kita nggak nyesel dan kita nggak mengeluarkan uang seenak-enaknya gitu. Ya seenak-enaknya ya benar-benar. Terus menurutmu sih seberapa penting sih kita harus manajemen uang gitu? Kenapa seberapa pentingkah manajemen keuangan kita? Menurutku itu penting banget karena apalagi kita di masa sekarang kita yang aku bilang tadi kita butuh uang. Seberapa pentingnya begini. Apalagi kita kalau misalkan kita kerja berpuluh-puluh tahun hingga anggap 20-30 tahun gitu. 30 tahun, 40 tahun, anggapan kita ingin pensiun nih 40 tahun. Kalau kita berpikir secara logika, mungkin adalah, apalagi yang kerja di pemerintahan, mungkin ada dana pensiun lah, ada dana apapun lah gitu. Cuman, coba kita pikirkan kalau misalkan itu tidak terjadi. Itu tidak ada. Gimana kalau misalnya dari umur kita yang 20 kita kerja mati-matian, sampai umur kita 30-an, itu tidak melakukan sebuah penghematan, gimana nasib keuangan kita? Ya, berarti kan kita harus kayak kerja mati-matian lah ya. Ya, maksudnya kita kerja, juga harus tahu bahwa kita tuh harus juga menyimpan uang untuk masa depan kita sendiri. Kalau kalian tahu namanya sandwich generation. Dimohon banget jangan sampai ada sampai jadi sandwich generation yang gimana kita itu terlilit sama hutang. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu karena kalau misalkan kayak gitu hidup kita bakal sengsara, bukannya bahagia gitu. Iya. Hutang. Soalnya iya, utang itu sangat membunuhmu. Parah sih ngutang tuh. Iya, makanya. Tapi berarti itu yang tadi udah termasuk cara mengatur keuangan ya di situasi pandemi ya? Atau gimana? Harusnya kalau misalkan untuk sekarang sih, ya kita harusnya mikirnya kita simpan dulu apa yang aku bilang tadi, kita simpan dulu dari awal seperti apa. Dan biasanya aku nyimpan itu pakai persentase. Jangan pakai lihat jumlahnya. Jangan lihat jumlah uang yang kita terima gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini. Misalnya anggaplah gaji ada orang namanya A gitu. Yang gajinya itu kisaran 10 juta. Nah, yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah yang kita simpan itu bukan jumlah angkanya, misalnya 5 juta gitu, 6 juta gitu. Enggak kayak gitu. Tapi yang kita harus cara menyimpannya yang paling, ya bukan paling benar, cuman cara yang menyimpan yang menurutku oke adalah kita menggunakan persentase, di mana kayak misalnya 10 juta. Nah, aku mau nih untuk ditabung sekitar 50%. Nah, 50%-nya lagi untuk biaya hidup. Nah, jadi nanti ketika gaji naik, nah persentasenya itu juga harus naik. Oh, berarti bukan presentasi yang lama yang kita pakai?
bukan persentase yang lama yang kita pakai. Karena kalau misalkan kita pakai persentase yang lama, berarti expense kita juga naik. Misalnya anggaplah 10 juta. 50% kita taruh untuk tabungan, 50% untuk kita kehidupan. Which is kita punya expense kisaran 5 juta kan. Anggapan kita naik gaji gitu, 20 juta. Kalau tetap 50%, which is gaji Anda 20 juta, yang disimpan itu 10 juta. Dan penggunaan Anda itu 10 juta. Right? Iya, benar-benar. Jadi expense yang bakal keluar itu 10 juta aja. 50% juga, jadi lebih besar gitu. Iya. Betul, kalau misalkan tidak ada manajemen sih, jika kita sama sekali nggak ada manajemen keuangan, nggak ada hemat sama sekali ketika kita kerja, ya mati-matian apa yang terjadi ke depannya gitu. Ya kalau menurutku sih, misalnya aku kerja nih di suatu perusahaan, terus digaji, ya habis digaji, ya udah untuk bayar, misalnya bayar kos-kosan, bayar biaya hidup, makan, minum. Jadi konsepnya adalah ketika ingin membeli sesuatu, kita selalu tanyakan apakah itu berguna atau enggak ke kita sendiri. Dan menurutku kalau misalkan kita terlalu sering membeli sesuatu yang tidak berguna, ya maksudnya bakal jadi susah ke depannya, dimana kita nggak bisa mengendalikan pengeluaran kita sendiri, kita nggak bisa mikir apakah ini diperlukan atau enggak. Dan menurutku apalagi kalau misalkan kita kerja, ya kita tidak ada menabung sama sekali, ya anggapan bahwa maaf kata kisaran umur 30-40 ya bakal tetap masih bekerja gitu. Which is mungkin di umur segitu kita sudah harusnya menikmati keuangan, menikmati hasil kerja payah kita sendiri gitu. Atau menikmati hari-hari tua di umur 40, tapi kita harus kerja. Makanya menurutku adalah ya belilah sesuatu yang menurut kalian itu bervalue untuk diri kalian, sehingga uang yang kalian keluarkan itu tidak apa ya bahasanya, tidak sia-sia. Iya, tidak sia-sia. Terus tadi kan lu kan bilang tadi hemat pangkal kaya. Nah, kan banyak orang yang mikirnya kan hemat sama pelit itu berarti sama gitu. Kalau menurutmu itu hemat sama pelit itu beda nggak atau gimana? Atau sama aja? Oke. Gini, hemat itu sebenarnya bukan pelit. Jadi hemat dan pelit itu berbeda. Nah, menurutku dari pandanganku adalah orang hemat itu tuh dia bisa mengatur pengeluaran dia sehingga dia bisa menabung lebih banyak. Nah, dan orang hemat itu dia tahu pola pikirnya seperti ini. Dia tahu persentase yang dia butuhkan, cukupnya dia itu seberapa, uang yang dia butuhkan untuk keluar expense kebutuhan dia itu seberapa, dia udah tahu. Nah, kalau orang pelit, itu tuh kayak gimana ya? Lu bayangkan deh, lu lagi nongkrong bertiga sama temen lu, misalnya kita bertiga deh, aku, lu sama si A gitu misalnya. Nah, anggapan si A ini ngambil satu kerupuk aja, itu dihitungkan gitu. Sampai itu satu kerupuk harganya 3.000 gitu. Akhirnya dia perhitungkan 3.000 ini mahal nggak ya gitu. Sehingga akhirnya nggak jadi beli dia, padahal cuma 3.000 untuk dia makan sendiri gitu. Nah, orang pelit itu biasanya seperti ini. Dia tidak mau mengeluarkan uang yang tidak menguntungkan dia. Jadi kayak misalnya dia nongki sama kawannya, itu pasti nggak bakal banyak keluar uang, karena itu menurutku itu pelit. Atau mungkin bahkan nggak mau keluar sama kawan-kawannya gitu. Iya, enggak, soalnya kan ada kayak misalnya ya dia mau apa? Ada orang ngajak nongki, terus dia bilang kan kayak enggak lah, lagi nggak butuh atau lagi duitnya lagi nggak ada. Terus orang lain mikir kan, ini orang nih pelit nih. Harusnya kan sebenarnya benar-benar, oke.
Nah sebenarnya itu tuh sebenarnya salah satu cara hemat. Cuman orang pelit itu lebih ke nggak mau berbagi. Dia itu lebih ke arah nggak mau berbagi ke orang lain, sehingga ya maksudnya aku berbagi untuk apa gitu, nggak ada keuntungannya buatku gitu. Iya. Nah kalau orang pelit itu seperti itu, tapi kalau orang hemat dia tahu bahwa oh aku ada jatah untuk kayak contohnya kayak aku ya, aku tuh udah ada jatah bahwa dari uang segini pengeluaranku segini itu tuh udah ada jatah, aku nongki sama kawan, aku bayarin kawan, atau misalnya aku lagi jalan untuk bersedekah, itu tuh udah ada gitu. Nah sedangkan orang pelit itu mungkin ada seperti itu, cuman dia perkecil dan ya dia merasa itu tidak terlalu berfungsi untuk dia, tidak terlalu berguna untuk dia, sehingga dia nggak banyak enggaknya gitu. Lebih ke orang pelit itu dia ego dengan diri sendiri. Iya benar. Intinya itu. Orang pelit itu lebih ke ego diri sendiri. Cuman ya itu kan kayak hampir mirip lah man dibilang hemat sama pelit itu. Cuman karena makanya ada orang bilang don't judge a book by its cover, karena kadang kayak misalnya kita nggak tahu situasi kita seperti apa, kita nggak tahu pikiran kita seperti orang lain seperti apa kan. Makanya menurutku memang beti kalau dilihat dari luar, tapi sebenarnya kalau kalian mendalamin hal orang tersebut belum tentu seperti itu gitu. Iya. Kalau kita udah tahu orangnya ya mungkin dia lagi hemat. Cuman kita benar. Ada juga kan kayak ini pelit nih orangnya nih parah gitu. Pokoknya perbedaannya cuma di sekitaran dia egois atau enggak. Karena kalau misalnya dia egois dengan dirinya sendiri itu pasti pelit. Tapi kalau misalnya hemat itu pasti masih mau berbagi gitu. Nah itu. Iya, soalnya udah ada perhitungannya kan. Misalnya untuk tapi dengan podcastnya ini kita bukan mengajarkan bahwa hidup pelit. Hidup itu pelit, bukan. Hemat itu bukan pelit. Iya. Jadi yang penting adalah kalian juga harus menikmati hidup kalian juga. Nggak semena-mena karena kalian menghemat sehingga kalian nggak nikmatin hidup yang punya gitu. Jadi kalian nggak bahagia gitu. Jadi menurutku hemat itu bukan pelit, dan jangan sampai karena hemat kalian jadi pelit. Nggak, jangan sampai kayak gitu. itu parah sih. Mungkin bukan cuma kawan kita, tapi mungkin banyak orang yang seperti itu. Cuman kita nggak boleh menjudge bahwa dia itu pelit, nggak boleh hemat dan segala macam. Kita nggak boleh. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Karena ya itu kita harus tahu di mana value kita berada gitu. Karena kalau misalnya kita kayak aku kadang-kadang kalau misalnya nongki sama beberapa orang yang menurutku aku tidak bervalue bagi mereka, aku juga nggak mau gitu. Karena buat apa gitu? Aku nggak dihargai di sana toh. Nah, untuk kedepannya sih sebenarnya tujuan dari kehematan itu sendiri ya supaya kita jadi lebih free lah. Maksudnya kita bakal capai yang namanya financial freedom, kita bakal jadi orang yang kaya, dan kita bakal jadi orang yang lebih nggak takut atas kekalahan ekonomi gitu. Ada yang nanti nggak kerja lagi dan segala macamnya gitu. Kita kan kita nggak tahu. Nah, penghematan menurutku adalah penghematan itu merupakan sebuah kebiasaan kecil yang menuntut kita ke arah financial freedom. Yang dengan penghematan kita sendiri itu kita jauh lebih peka terhadap keuangan kita sendiri, sehingga kita tuh punya pikiran bahwa uang ini bisa untuk ini loh, uang ini bisa untuk ini loh. Karena sangat penting itu untuk kedepannya. Nah, mitos hemat pangkal kaya sendiri itu tepat, tapi ada tapinya. Hemat merupakan tangga kecil yang perlu kita lakukan untuk mencapai itu. Sebenarnya ada banyak cara, cuman untuk hemat itu adalah tangga kecilnya, langkah kecilnya, di mana untuk mencapai kekayaan sendiri. Ya, salah satu contoh misalkan yang bisa mencapai lebih dari penghematan, langkah-langkah yang berikutnya ya kita melakukan investasi, bisnis, dan segala macamnya. Kayak gitu sih. Menurutku sih benar juga kalau misalnya kayak penghematan tuh penting lah untuk masa depan, untuk di hari-hari tua, apalagi kalau di situasi pandemi kayak gini kan. Orang yang tiba-tiba di PHK, kerja di rumah.
terus kaget kan pas kerja di rumah kok banyak pengeluaran ya, sedangkan waktu kerja di kantoran ada banyak maksudnya nggak banyak pemasukan nggak banyak pengeluaran. Budgeting expense kita, budgeting needs kita apa yang perlu setiap bulan kita hadiahkan diri kita sendiri, dan itu jangan lebih dari income kita, dan ada sisa uang yang kita bisa simpan gitu. Ya, kalau bisa per bulan diperkecil, kita perkecil gitu. Ya nggak butuh-butuh banget, nggak usah dulu lah. Gitu. Ya benar. So kan bisa. Belajarlah hemat supaya financial freedom, dan supaya kita lebih tenang hidup di kemudian hari. Ya, benar-benar. So, terima kasih atas waktunya, Yogi, untuk sharing-sharing di podcast From Zero to Hero. Ya, sama-sama, Man. Mungkin kita akhiri dulu episode kali ini, dan nantikan episode berikutnya yang bakal kita bahas tentang lebih dalam tentang finance dan hal-hal yang menarik di dunia ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa menyebarkan hal-hal positif dan memberikan insight baru kepada teman-teman kalian. So, see you next time. Thank you for watching. Bye.